Oke, kami dari keluarga Husin. Saya dengan istri saya. Iis. Dan ini anak pertama saya. Andre apa Andrew ya? Andrew aja deh Tapi ya. kalau dipanggilnya Kalau di rumah Andre. Ya, ini putri saya yang paling kecil. Yang cantik. Yang cantik cerita. Sandra. Kalau saat ini saya merasa bahwa saat ini keluarga kita ini sudah cukup harmonis ya. Iya. Jadi ya mungkin karena satu hal yang saya syukuri adalah kedua anak kami ini berada di satu komunitas yang takut akan Tuhan, sehingga kami sendiri juga nggak khawatir kalau mereka pulang malam atau apa gitu, itu kita nggak khawatir gitu. Itu sih salah satunya. Karena tidak dugem. Ya itu. Kami tahu teman-temannya. Kami tahu teman-temannya siapa aja. Jadi kalau mungkin nanti Andre ada masalah, ya saya lihat aja teman-temannya siapa gitu. Dan ini saya boleh tambahkan. Jadi kalau menurut saya ya, keluarga kami ini demokratis, bebas, tapi bertanggung jawab. Jadi Seperti sebuah negara. Jadi dari kecil anak-anak itu sudah kami percaya. Jadi anak-anak itu nggak pernah, coba kalian ini nggak pernah suruh belajar harus nilainya 10, nilainya Nggak, kita sekian, nggak pernah. ranking nggak pernah. 10 dari 100. Kami tanya, udah bisa? Kalau bisa ya sudah, nggak les. Iya. Kalau udah bilang bisa, tapi ternyata hasilnya Kurang bagus. jelek, nah baru kita review. Berarti kan ada sesuatu gitu. Ya keluarga yang cukup santuy, santai ya maksudnya. Nggak suka yang neko-neko lah, maksudnya. Ya yang biasanya keluarga-keluarga itu kan kayak, oh kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu. Ya kita santai aja gitu. Kita nggak pernah melarang itu. Kita ngobrol, aku pengennya ini, oh kenapa kok pengennya itu gitu kan. Oh menarik sekali. jadi ya lebih santai lah. Ya sekarang. Akhir-akhir ini lah, ya nggak sekarang. Berapa tahun? Iya, benar. Idem. Iya. Ya kalau menurut pengalamanku sih ya bener, kayak dikasih kepercayaan, kayak kalau misalnya aku itu ya kalau ditanyain belajar, kalau sudah bisa ya bisa, tapi aku jadi bisa introspeksi diri. Jadi kalau misalnya aku nggak bisa tapi nggak ngomong dan hasilku jelek dan aku dimarahi, itu ya aku udah tahu apa salahku gitu loh. Karena dari awal juga sudah dijelaskan bahwa ya kita nggak minta apa-apa dari kamu, tapi kamu juga harus memberikan yang terbaik. Kan itu juga buat kebaikanmu sendiri gitu sih. Kalau bagi kita sih mungkin tanggung jawab kita sebagai orang tua, bekerja, mencari nafkah, ya kan. Nah, tanggung jawab seorang anak ini saat ini adalah belajar untuk masa depan, itu sih. Tapi bukan dari nilai akademis ya. Bukan dari nilai akademis. Karena kami meyakini bahwa kesuksesan itu bukan harus pintar, tetapi bagaimana sukses itu adalah bagaimana bisa mengatasi permasalahan-permasalahan hidup. Itu yang paling penting. Kalau dulu nggak ada komunikasi, nggak ngomong, nggak ya. Kalau dulu memang keluarganya komunikasinya sangat kurang gitu kan. Sedikit cuek. Iya, cuek-cuekan. Kalau misalnya ada masalah itu apa sih? Nggak peduli lah gitu loh. Maksudnya Ya itu masalahmu. Iya gitu-gitu. Dan ya komunikasinya jadinya kurang. Ya saling tidak mengerti satu dengan yang lain lah. Jadi dari sisi anak, kita tidak mengerti mama sedang kenapa, kita nggak ngerti papa sedang kenapa. Kayak gitu-gitu sih, lebih ke arah kita tidak mengerti apa yang sedang dilalui masing-masing anggota keluarganya gitu. Nggak ada keterbukaan lah. Ya, Saling nggak cerita. Mungkin kita juga kan akhir-akhir ini kan mungkin 1 tahun terakhir ya. Nggak sampai 1 tahun terakhir. 4 tahun, 4-5 tahun.
Enggak, maksudnya misbah Tengahnya aja keluarga. deh. Pasnya aja Misbah berapa? Misbah. Misbah kita adain misbah keluarga juga, ya kan tiap hari Kamis, ya pokoknya tiap minggu itu pasti ada lah satu hari kita bermisbah keluarga, di mana kita saling sharing, saling berkomunikasi sehingga ya mungkin kita bisa lebih tahu ya mereka itu bagaimana gitu loh. Dan yang mungkin kenapa dulu-dulu itu nggak seperti sekarang, ya karena ya terutama ini ya fungsi peran dari kaminya Peran dari ini, ayah. ya dia Hakim dan kami sendiri ya, itu ya dulu belum diubahkan, gitu. Ya kalau menurutku ini kalau yang ini umum, dua-duanya perhatian. Ya tanya makan, tanya udah apa besok ada apa, besok katanya ada tugas gitu ya. Ya perhatian banget. Dan apalagi kalau mama gitu ya. Mau pergi aja? Sisiran. Enggak, bukan gitu. Itu kalau mama tuh misalnya mau pergi aja, jegrek buka kamar gitu. Sandra, mama pergi ya. Iya gitu. Ya itu karena mama mau kasih contoh. Loh, iya. Loh kan makanya Sandra Pamitan. bilang kelebihan kan, bukan kekurangan. Gitu. Kalau papa ini orangnya lebih santai kan. Tapi ya kadang-kadang santainya juga Terlalu agak santai. santai. Lagi cerita serius-serius, ya kamu kok kenapa gini-gini sih, jadi kayak santai banget. Padahal aku tuh lagi serius gitu loh, Pak. Ya lebih humoris lah. Ya kalau dari aku sih sama lah. Nggak boleh sama. Ya kalau papa memang orangnya santai ya. Soalnya ini juga testimoni ya, testimoni dari teman-teman gitu kan. Kalau iya ya. Jadi kalau dulu kan papa dulu sering jemput-jemput kalau misalnya pergi-pergi gitu tuh. Terus teman-teman ada yang ikut gitu ya. Terus pas pulang nanti teman-teman cerita, "Wih, papamu santai sekali ya gitu. Bisa guyon apa kayak gitu-gitu." Iya, santuy gitu. Ya jadi ya memang maksudnya memang papa orangnya yang lebih apa ya? Intim, kok intim? Ya easy going, intim ya, intim. Orang yang gampang mudah banget untuk bergaul gitu loh. Bahkan sama teman-temanku aja bisa. Gitu kan bisa masuk. Gitu. Nah, kalau mama itu orangnya yang kadang apa ya? Tidak bisa membaca situasi. Gitu. jadi apa ya? Kayak di Instagram gitu misalnya ya. Nanti komen gitu Ya kan. kan love. Nah, itu dia. Itu dia. Ya kan nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Menunjukkan Iya, nggak apa-apa kok. bangga, sayang. Iya, Masa makanya. orang lain bangga, nggak kitanya nggak bangga. Ya makanya kan ini mendeskripsikan gitu kan. Tapi ya itu kadang tidak bisa membaca situasi itu. Aduh, Lagi anaknya mau itu cool iya gitu mau loh. cool gitu loh. Oh, itu Tapi cool. tapi kayak pertanyaan komennya itu, "Oh, pas sarang ya." Aduh. Kan tidak pas kalau dilihat oleh teman-teman. Loh, orang lain ada yang kayak gitu. Tapi nggak nyaman gitu lah ya. Ya sudah lah ya. Pokoknya seperti itu ya. Ya seperti mama pada umumnya juga lah ya yang apa ya? Maksudnya pengen tahu banget anaknya itu ngapain gitu kan. Iya kan? Pasti. iyalah. Iya bener kan? Iya. Jadi kadang kepo-kepo gitu. Tapi ya itu sekali lagi keponya itu kadang tidak melihat situasi. Gitu. Kalau papa nggak ya? Nah, Kalau papa nggak kepo enggak. soalnya. Iya, nggak kepo. Cuek. Iya gitu. Jadi pertanyaannya yang kayak, Andre nggak ada suka sama cewek siapa gitu. Padahal ngomongnya tidak mengarah ke sana. Ya nggak ada. Ayo toh kak. Maksudnya kok Andre normal kan? pernah. Jadi ya yes, yang kayak gitulah ya. Gitu. Sudah itu ya mungkin. Kalau Sandra sih orangnya sih lebih mau. Kalau aku sih merasanya Sandra ini lebih mau cerita ya. Jadi
Dia selalu kalau saya anterin kemana, kayak tadi aja nganterin les aja dia sudah cerita, aduh tadi begini, begitu. Jadi kita tahu gitu loh. Saya sangat mengerti, saya bisa sangat mengerti Sandra ya. Memang itu satu sisi ya. Mungkin kalau Andre sih lebih pendiam, ya Harus kan. digali. Kalau ditanya itu jawabnya sepatah dua patah kata, ya kan. Tidak berpatah-patah kata gitu loh. Jadi jawabnya kalau Andre udah makan, ya nanti itu ya. Berarti Jadi kalau Sandra patahnya sampai debu ya. itu ya kalau dari aku sih mungkin Andre sih seperti itu. Makanya dulu memang komunikasi saya dengan Andre itu sangat luar biasa kurang, sehingga mungkin ya juga ya itu ya yang membuat saya dengan Andre ini mungkin kurang bisa deket ya. Tapi mungkin saat ini sih sekarang saya bersyukur bahwa kita komunikasi sudah mulai oke, ya kan, sudah ya kita sudah bisa Acungi jempol. Ya, bisa luar biasa perkembangan kita di keluarga ini. Oh ya, Mama. kalau Andre dulu. Andre. Ya enggak, kalau Andre itu sebenarnya sih saya melihat ya seperti saya. Mukanya Mukanya sama. Gambaran Sebenarnya sifat. Sifat-sifatnya juga kurang lebih sih sama sih. Jadi aslinya itu pendiam sebenarnya. Jadi maksudnya dia itu hatinya lembut. Yes. Hello Kitty. Tapi lembut ya, lembut. Oh, lembut. Bukan ini ya. Hello Kitty. Tapi kita juga bisa keras, ya kan? Iya. Dan ya setauku sih dia hatinya baik ya, murah hati. Setauku. Coba Berarti kalau tanya nggak tahu. teman-teman gitu kan. Andrew kayak gimana? Baik. Gitu. Kalau Sandra ya gambarannya persis seperti papanya. Jadi Terbagi kubu ini. tapi Sandra pintar dan dia Cerdas, anaknya cerdas. dan dia sebenarnya udah tahu di umur segini aja dia udah tahu planning kedepannya mau seperti apa, udah punya data binasi yang dia udah tentukan. Gitu. Ya itu salah satu medianya itu adalah Misbah Keluarga. Ya, jadi kita lakukan Misbah Keluarga. Awalnya memang nggak nyaman, memang sulit. Kita mau ngobrol, mau apa ini sulit awalnya. Ya, jadi di Misbah Keluarga itu memang kita agak sulit ya untuk komunikasi dan lain sebagainya. Tapi begitu kita begitu kita jalankan terus menerus, akhirnya ya kita sudah bisa, maksudnya komunikasi itu sudah oke sekali gitu. Itu salah satu media yang bisa menghubungkan antara saya dengan Andre. Gitu. Dan juga saya coba membangun hubungan ya, membangun hubungan di antara kami ini dengan cara misalnya saya pernah pergi berdua khusus ke Bandung, khusus berdua saja. Saya berdua sama Sandra ke Bali. Papanya sama Andre pergi jalan-jalan ke Malaysia. Jadi kita Terus coba ada yang bertiga ke Eropa. iya, nggak bisa terus. Iya. Gitu. Jadi ya hubungan itu perlu dibangun ya, karena harus ada bukannya kalau Ya karena mereka kan sudah dewasa juga iya. ya. Maksudnya semakin dewasa ini kan semakin mungkin kita perlu semakin mengenal mereka gitu. Harus jadi teman. Jadi teman gitu. Karena mereka juga sudah punya dunianya, kayak Andre ini kan juga punya dunianya Andre sendiri, cuma kita kan juga harus mengerti bahwa dunianya itu yang bagaimana gitu. Dunia lain. Ya. Pernah. Pernah. Lebih tepat, gimana ya? Jengkelnya itu
mungkin ke arah yang ini ya. Ini kayak kok studi kasus ya ceritanya itu ya. Jadi contoh kayak oh ayo aku harus disuruh belajar bahasa gitu kan. Belajar bahasa Mandarin terus dipaksa terus apa segala macam gitu. Terus kan nggak suka. Terus kayak selalu dibawa ke bidangnya itu yang ke arah bisnis yang harus apa ya? Yang mungkin kayak jadi di bank atau apapun itu yang bisnis gitu dulu itu aku nggak suka gitu. Jadi kayak selalu berpikir bahwa wah mereka ini nggak ngerti aku gitu loh, dimana seorang Andrew itu anaknya nyeni sekali, yaitu kayak tadi kan mama sempat bilang kurang cerdas bukan kurang cerdas itu ya, tapi memang kalau di SMA itu kan memang akademisnya itu banget. buruk sekali gitu. Enggak juga. Iya, tapi maksudnya kalau di IPA yaitu nilai kimia ulangan pertama dapat 10 dari 100. Terus di IPS juga nggak sebegitunya gitu kan. Jadi pas apa ya? Ya merasanya nggak ngerti duniaku gitulah. Jadi kadang jengkelnya di sana sih. Begitu, lebih ke arah sana ya. Untuk Dulu. Iya. Ya Cuman pernah kan, makanya pernah. Cuman kan terakhir kan waktu dia sebetulnya dari SD ya les ya Mandarin. Terus kemudian begitu dia stop, waktu itu memang pernah saya ini sih, saya ajak bicara mau Mandarin ini mau dicicil sekarang atau stop begitu lulus kuliah kamu ke Shanghai untuk belajar Mandarin waktu itu. Seperti itu. Tapi ya ini kembali lagi ini kan Andre ya. Jadi ya ini hidupnya Andre, ini juga mungkin kemarin juga saya sempat kaget dia bilang mau nerusin S2-nya di mana Korea ya. Korea. Terpikir mau nuliskan di Korea. Wah, berarti sudah nggak perlu dong belajar bahasa Mandarinnya gitu. Padahal bagi saya sih yang seorang bukan pengusaha, yang maksudnya yang wira swasta, yang saya tahu bahwa sekarang ini Mandarin itu sangat penting, bahasa itu sangat penting ya. Mandarin sama Inggris itu sangat penting lah ya untuk memulai dunia usaha itu penting gitu. Makanya ya sekarang ya saya serahkan kembali ke Andri. Ya kami inilah maksudnya sudah mulai bisa mengerti bahwa ya itu ada masanya. Ini masa-masa sekarang masih masa-masa idealis. Pengen bekerja di bidangnya segala macam. Ya nggak apa-apa, malah saya jok-jok maksudnya ya udah kalau enggak jadi YouTuber aja, tapi di negara yang belum ada YouTuber dari Indonesia, Turki misalnya. Gitu, pemandangannya bagus. Sekolah apa di sana kek. Nah, terus bikin YouTuber, lumayan, berapa tahun aja udah selesai, nggak apa-apa, nggak usah harus ini, nanti ya pulang-pulang nikmati bahasa aja. Ya dikuasai. Habis itu baru, pasti satu titik dia juga pasti akan tahu bahwa saya sudah bilang, maksudnya tetap kita sampaikan, uang itu bukan segalanya, tapi ya uang itu tergantung kita yang pegang, uang itu hanya alat. Nah, gimana kita bisa dengan uang itu kan kita juga bisa membangun kerajaan Tuhan, ya kan? Bisa melakukan misi atau apa gitu. Jadi jangan alergi sama uang. Alergi. Nanti alergi sama uang nggak bisa beli apa-apa ya. Kalau aku jengkelnya itu lebih karena ya mungkin kalau aku sendiri sih ya mungkin lebih ke mut-mutan. Betul. Misalnya bangun tidur itu, aduh biasanya kan mood lagi jelek banget, udah bangun tidur, dibangunin lagi tidurnya, itu rasanya tuh, aduh kayak kamu kenapa mengganggu tidurku yang nyenyak gitu loh. Jadi mungkin kayak habis misalnya kayak lagi ngantuk-ngantuk atau gimana disuruh-suruh, padahal aku udah bilang misalnya, oke, aku akan kerjakan tapi nanti aku lagi ngantuk atau lagi apa gitu loh. Tapi kayak habis itu datang lagi, tapi belum lama itu langsung datang lagi gitu loh. Jadi kamu ayo ini
loh iya aku sudah bilang aku akan melakukan, tapi kan ya maksudnya nggak secepat itu gitu loh. Ya mungkin gara-gara itu sih. Tapi juga mungkin apa ya, ada kadang-kadang tuh juga ya kata-katanya mungkin aku salah apa ya, salah kaprah. Salah nada. Ya salah nada juga kadang-kadang. Misalnya aku lagi cerita apa, aku lagi gini, tapi apa dibalasnya sama mama atau papa itu kayak, loh kamu kok nggak gini, atau ya udah kamu gini aja, padahal aku mengharapkan sesuatu yang lebih gitu loh. Maksudnya aku tuh butuh solusi, bukan malah tambah kamu ya sudah kamu pikirkan saja, atau ya sudah kamu nanti gini aja, ya udah gini aja. Kayak kurang puas dan mungkin kurang apa ya kurang puas itu sih gitu. Jelas pernah, pasti, karena kalau saya kan selalu ya contoh yang paling gampang itu ya seperti tadi Sandra ngomong lah, pada saat dibangunin ya kan, terus kemudian dia bilang sebentar Pak, atau mungkin pada saat diajak makan Sandra, iya Pak, sebentar, ditunggu nggak turun-turun, kesana lagi sudah makan Sandra, ini yang membuat akhirnya jengkel. Itu salah satu contoh kecil. Karena kitanya pengen makan bersama. Karena kita pingin makan bersama, itu salah satu contoh kecil. Ya itu ya yang mungkin yang membuat kita kadang-kadang bisa jengkel gitu. Itu sih. Kalau saya kayak ke Andre ya, bukan jengkel sih, cuman mungkin kurang suka lah ya. Maksudnya iya betul. Karena saya berusaha, contohnya ya Andrea. Saya selalu bilang mungkin ke orang lain itu saya juga suka begitu. Maksudnya kalau kita ada orang lagi bicara, eye contact. Itu karena itu adalah bentuk penghargaan kita. Makanya gitu. saat ini saya eye contact terus, takut dimarahi. Bukan hanya ke saya. Gitu. Jadi itu manner gitu loh. Maksudnya itu bukan kita maksudnya pengen dihormati atau apa. Coba kalau kita yang bicara begitu kan, kita di posisi mereka, pasti kan juga pengen orang yang diajak bicara itu pay attention ke kita gitu loh. Nah kadang-kadang itu disambi apa gitu tuh kadang gimana. Cuman kalau udah kayak gini tuh kami nggak marah. Cuman ya diingatkan atau bukan disindir ya, maksudnya diarahkan gitu, jadi supaya kembali perhatiannya kembali Dipanggil. gitu. Ya semua lah ya, semua orang tua mungkin pernah mangkel dalam hal ke anak dalam hal mendidik, mungkin itu pasti terjadi karena orang tua kan punya ekspektasi tertentu terhadap anak-anaknya. Misalnya kayak dulu Andre waktu kita lesin, saya pernah lesin dia bulu tangkis, ya kan. Kita anterin. Kita anterin, tapi ya pada saat kita ajak dia mulai malas-malasan itu kita jengkel juga gitu loh. Ya itu juga maksudnya itu ya juga membuat jengkel gitu ya. Itu pastilah ya, karena di setiap keluarga itu pasti anak-anak itu pasti membuat jengkel orang tua dalam sisi apapun, tapi kembali lagi ya kan, itu semua ya kita harus lalui gitu. Tapi Kita bisa apa-apa. berproses. Tapi udah bisa gitar udah oke. Loh itu karena Suka. kita lesin bulu tangkis nggak mau, terus pernah mau les gambar, terus habis itu les gitar. Nah pada saat les gitar ini saya melihat dia bahwa pipepo yang itu Kok Pipepo? Sugajung. SDKPP. DKPP ya dia waktu pertama kali belajar itu dia langsung dengerin itu ya, terus petik sendiri, wah ini berarti memang arahnya ke sana. Ya sudah, akhirnya kita tahu bahwa dia nggak punya passion di olahraga. Kalau saya kan memang di olahraga ya, jadi ya pokoknya olahraga lah saya ini gitu. Tapi
kedua anak saya ini kok kelihatannya nggak di olahraga. Tapi sebenarnya Mama pengennya Andre pelayanan kita. Siap. Gitu. Ya kalau harapannya ya tambah sayang. Pasti dong. Ya apa ya, mungkin jangan hilang rasa ingin mendengarnya gitu loh. Karena Pasti. kadang-kadang aku tuh juga merasa pengen didengarkan, tapi mungkin apa ya, mungkin ya kan orang tuaku kan ya sibuk dengan dunianya masing-masing. Ya kalau papa ini biasanya ditelepon-telepon terus, padahal aku lagi pengen cerita ditelepon-telepon terus, tapi karena ya aku juga mengerti bahwa itu pekerjaan, itu adalah kewajiban mereka, jadi ya aku simpen dulu. Kadang-kadang kayak sedih aja sih, kayak ya Pingin curhat. iya pengen curhat gitu, kayak ada rasa ingin curhatnya gitu loh. Kalau mama ini kadang-kadang tuh aduh Aduh deh. ya WhatsAppan gitu, WhatsAppan walaupun aku tuh lagi cerita sampai tanya apa-apa tadi, itu aku rasanya agak sedih. Jadi mungkin harapannya ke depannya ya Ya. jangan tambah parah. Papa juga merasakan itu kan. Loh iya, Sandra juga tahu bahwa itu kewajiban mama, itu adalah tanggung jawab mama, dan itu nggak bisa dilepas. Tapi maksudnya setidaknya tuh apa ya, disisihkan lah dikit nih, gitu. Koko. Ya Andre. Apa ya? Apa ya? Nggak ada sih. Soalnya gini, kenapa kok aku bisa bilang maksudnya nggak ada harapan yang sampai kayak gimana ya? Karena saya sendiri juga udah sampai di satu titik di mana merasa bahwa anak itu tidak hanya harus dimengerti, tapi juga harus mengerti orang tuanya seperti apa gitu loh. Jadi makanya nggak muluk-muluk sih. Maksudnya kalau ditanya harapannya apa gitu, ya udah gini aja sudah cukup gitu loh buat aku. Maksudnya sebagai orang tua ya aku tahu bahwa mereka sayang sama saya, ya, sama aku gitu kan, dan aku tahu juga aku sayang sama mereka. Sudah sesimpel itulah, maksudnya sesimpel itu sih kalau dari aku ya. Makanya kalau ditanya harapannya kayak gimana, ya tidak ada, maksudnya nggak ada harapan yang kayak papa harus semakin punya banyak uang atau mama harus semakin apa gitu. Enggak sih ya kita kan bertumbuh bersama. Pokoknya harapannya lebih baik lah. Iya, maksudnya karena di setiap keluarga nggak ada yang sempurna, ya kan, sama-sama manusia gitu kan. Jadi itu sih sampai di pemahaman di mana ya harus di dalam satu keluarga itu harus mengerti satu dengan yang lain. Udah itu aja cukup kok. Ya gitu. mungkin karena kita udah besar juga sih ya. Iya. Ya mungkin harapan saya terhadap mereka ya mereka mau mengertiin kita lah sebagai orang tua, ya kan, bahwa kita ini sayang sama mereka, kita bekerja untuk mereka, kita juga pingin masa depan mereka itu lebih baik dari kabar kami, ya kan. Nah, itu yang harapan saya adalah itu. Ya mungkin kadang saya ada sedikit memaksakan, ya mungkin ya seperti tadi bahasa itu ya, saya sedikit memaksakan kepada mereka untuk bisa bahasa, ya kan, ya itu sih untuk mereka juga sih sebetulnya. Tapi ya ini kembali lagi kepada mereka. Ya harapan saya cuma itu aja, bahwa mereka bisa mengerti kita, itu aja sebagai orang tua. Harapannya apa ya? Ya sebenarnya saya punya ketakutan juga ya, maksudnya mereka udah besar-besar ya kan, paling nanti umur berapa, waduh nanti harus menikah, waduh gimana gitu ya. Ya jadi harapannya ya gunakan waktu itu dengan bijak ya, karena waktu itu kan cepet,
bentar dia udah umur berapa gitu ya. Nah, ya di waktu-waktu yang sekarang ini yang kalian masih bisa bersama-sama dengan Kita ya, maksudnya belum berkeluarga gitu ya, ya nikmati, maksudnya kita itu harus apa ya enjoy gitu. Nah, nanti kalau udah kan musimnya akan berganti lagi kan. Kalau kalian sudah punya pasangan atau apa kan nanti akan berbeda gitu. Menikmatinya dengan cara yang berbeda lagi. Kita nanti berdua nanti. Oh, jangan dong. Kita harus ini. Kita harus di samping mereka. Oh, iya. Masa ngikutin mereka terus? Kan enggak? Loh, ya mendampingi, siap-siap mengasuh cucu. Oh, kalau itu pasti. Jauh sekali. Ya, dan itu maksudnya pilih pasangan itu yang ini ya, yang Seiman. yang benar. Oh, tidak cukup hanya seiman. Tapi memang saya sangat bersyukur bahwa keluarga kita ya beberapa tahun terutama saya mau berusaha untuk bagaimana saya semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, karena tanpa Tuhan saya rasa mungkin keluarga kita pun nggak akan, menurut saya tidak akan seideal sekarang. Itu sih. Itu kuncinya. Ya, itu yang saya rasakan. Jadi ya mungkin ya kita mesti perlulah untuk bersandar kepada Tuhan. Itu. Oke. Kalau kenapa kok bersyukur punya mereka? Ini umum aja. Karena gini, dulu memang mungkin saya sangat tidak bersyukur ya, karena selalu membandingkan keluarga saya dengan keluarga teman saya yang lain gitu. Jadi ingat banget dulu pas SD gitu kan. Yang lain tuh jalan-jalan keluar, sepedaan. Saya tidak boleh, saya harus tidur siang gitu di rumah. Jadi apa ya, kayak gitu-gitu. Terus melihat kayak kok mereka enak ya, apa-apa boleh sama mama papanya, tapi aku nggak semuanya boleh gitu. Apa yang mereka boleh aku tidak boleh gitu loh. Jadi kadang membandingkan gitu kan dengan keluarga-keluarga yang lain. Kenapa kok mereka boleh aku nggak boleh? Mau pergi sama teman, jangan udah di rumah aja. Kenapa emangnya gitu loh. Nah itu loh, pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang muncul dulu. Jadi apa ya, jengkelnya di sana. Kenapa kok nggak gini, kenapa nggak gitu. Jadi apa ya, selalu ya itu yang tadi juga sempat aku bilang, selalu aku tidak berusaha memahami mereka, aku selalu ingin dipahami aja gitu. Tapi sekarang kenapa kok bersyukur ya, karena sekarang malah banyak ini sungguhan sih, kayak banyak temen tuh yang bilang kayak, wih keluarganya Andrew itu enak ya, keluarganya Andrew itu gini ya, oh kok ideal, kok mama papanya baik apa segala macam. Anda tidak mengerti dulunya seperti apa gitu. Aku juga merasakan hal yang kamu rasakan juga, dimana selalu melihat keluarga orang itu jauh lebih baik dibandingkan dengan keluarga yang aku punya gitu loh. Padahal rumput tetangga lebih hijau. Iya, karena ya itu ya benar. Karena apa ya? Ya pasti kalau melihat ke yang lain tuh pasti ada aja lah yang apa kita mungkin nggak punya, mereka punya. Ya nggak usah dipikirkan gitu loh. Ya kita syukuri apa yang ada. Iya karena ya bersyukur juga sih, karena kalau dibayangkan mama papaku bukan mereka itu, aku nggak ngerti hidupku itu kayak gimana sampai sekarang gitu loh. Maksudnya apakah seorang Andrew bisa menjadi orang yang seperti ini sekarang gitu kan. Itu sih, jadi perlu juga sebagai anak itu apa ya, coba evaluasi juga gitu loh, kita pandang ke belakang lagi gitu loh. Pasti semua orang tua itu sayang sama anak-anaknya gitu kan. Apapun yang mereka lakukan, maksa belajar inilah, maksa itulah, mau suruh masuk kuliah kedokteran atau masuk bisnis apa segala macam, itu sebenarnya bukan karena apa-apa, cuman mereka takut aja kalau anaknya itu menjalani kehidupan yang sama susahnya dengan orang tuanya gitu loh. Jadi ya itu sih kalau dari aku ya mungkin gitu.
Ya kalau aku bersyukurnya sih orang tuaku bisa mendidik aku menjadi aku yang sekarang. Maksudnya gini, dulu aku juga merasakan kayak Koko ya, tapi mungkin lebih banyak kebalikannya. Karena kalau Koko merasa kok aku nggak boleh gini, atau gimana ke temennya. Kalau aku lebih merasakan itu, oh ternyata aku ini sangat diberkati ya. Karena gini, walaupun aku nggak harus tidur siang, harus apa, tapi temanku yang lain itu malah tambah lebih parah mungkin. Ya kalau aku yang memandangnya, ya mungkin mereka nggak belajar dipukul, nggak belajar disabet. Wih, aku sangat-sangat takut dengan rasa sakit kan. Jadi aku ya bersyukur sekali. Karena ya kalau aku nggak, iya karena kalau aku nggak belajar, paling sakit apa sih, dicubit. Mama nggak pernah cubit. Papa yang cubit. Apa kan cubit sayang? Ya, cubit sayangnya sakit ya agaknya. Jadi mungkin apa ya? Aku dididik untuk mengetahui tujuan dari tindakan mereka gitu loh. Karena mungkin dulu aku juga anaknya ya kepo-kepo gimana gitu loh. Ingin tahu, sangat ingin tahu. Jadi kayak misalnya aku tuh nggak boleh. Loh kenapa aku tuh nggak boleh? Dan mereka jelaskan dengan bahasa yang aku juga mengerti. Jadi apa yang mereka jelaskan dulu itu sangat berguna bagi aku sekarang. Dulu mama sering bilang, kamu mungkin sekarang nggak ngerti, tapi kamu pas mungkin usiamu sudah lebih dewasa, ya kamu akan mengerti tujuan dari tindakannya kami. Dan itu terbukti, sangat terbukti. Ya sekarang aku mengerti kenapa mereka melakukan itu, dan sekarang aku juga jadi mungkin bisa dibilang lebih dewasa daripada anak-anak seumuranku mungkin. Karena aku juga bisa melihat bahwa mereka ini melakukan sesuatu itu demi kebaikanku sendiri gitu loh. Karena mereka itu sangat menyayangi aku, dan aku udah tahu dari dulu. Jadi aku bersyukur karena mereka mungkin kalau menurutku pribadi, mereka berhasil menunjukkan kasih sayangnya. Walaupun mungkin dulu papa nggak se menunjukkan itu sedekat itu, tapi aku tahu bahwa papa itu sayang, mama itu sayang, dan mereka tidak akan mau aku tuh jalan di jalan yang mungkin buruk atau susah. Mereka ingin, ya bukan jalan mudah juga ya, mereka ingin yang terbaik, ingin yang paling mendidik, bukan paling menyusahkan. Karena menyusahkan dengan mendidik itu beda menurutku ya. Menyusahkan itu berarti kayak ya pokoknya kamu harus susah terus. Tapi kalau mendidik itu kamu susah tapi ada tujuan dari kesusahan ini. Kamu akan mendapatkan sesuatu dari kesusahan ini. Ya jadi mungkin kalau aku kan mungkin lebih nurut ya. Nggak tahu ya. Iya nggak sih? Ya kalau aku merasa lebih nurut karena dulu apalagi sukanya ngomongin, tapi bukan sama mama papa ya, mungkin sama nenekku itu, kamu pokoknya nggak boleh kayak kokomu. Kokomu itu nggak les, nggak ini. Tapi aku juga mengerti bahwa ya dulu aku tak bela kokoku, dibela. Loh kan koko kan nggak mau, kenapa kok harus dipaksa? Kan koko kan gini. Tapi ya mungkin gara-gara tuntutan itu ya aku juga dituntut dari mama papaku, dituntut dari ya karena aku lebih dekat ke nenek kakekku. Jadi tuntutannya itu lebih datang dari mereka. Mereka menuntut aku untuk bisa Mandarin. Mereka menuntut aku untuk menjadi ranking 1, ranking 2. Dulu pas SD itu aku sangat terbebani dengan itu, dan saat aku cerita ke mama papaku ya mereka mendengarkan dan mereka menjelaskan tujuan tindakan dari nenek kakekku itu. Jadi aku bersyukur punya mama dan papa yang mereka tidak lelah-lelahnya menjelaskan segala sesuatu itu kepada aku gitu sih. Kalau bagi aku sih mungkin satu hal yang
yang saya perlu pesan kepada keluarga-keluarga mungkin kenalilah anak-anak kita, ya, pahami anak-anak kita, kemudian berikan satu komunitas kepada anak-anak kita yang takut akan Tuhan, ya kan. Kita sendiri juga harus terus dekat dengan Tuhan supaya Tuhan selalu menuntun kita, supaya Tuhan selalu pimpin kita, selalu melindungi kita di dalam satu keluarga ini. Jadi ya itu yang mungkin perlu saya sampaikan, karena di luaran sana banyak sekali pergaulan-pergaulan yang kurang baik, ya. Tapi satu hal, kalau kita memang takut akan Tuhan, kita selalu dekat dengan Tuhan, ya itu semua akan kita lalui dengan baik gitu. Jadi itu sih pesan saya kepada, jangan ada masalah sedikit dengan keluarga terus menjauh dari Tuhan. Itu saya nggak rekomen, karena ya kita mesti harus tetap berada di dalam satu komunitas yang positif gitu. Dan kami sendiri juga selalu berkomunitas, ya kan, untuk supaya kita sendiri juga belajar terus gitu. Jadi itu sih mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya mungkin Iis mau menambahkan. Ya, mungkin kalau dari saya, untuk keluarga-keluarga di luar sana ya, ayo kita bangun komunikasi di dalam keluarga ini, karena kuncinya itu dengan kita komunikasi, ya kita sarankan dengan mesbah ya, karena juga banyak dengar itu saling ya itu tadi berasumsi. Yang saya dengar itu berasumsi, yang satu kayak Andre, saya tahu Andre itu misalnya sayang, tapi kan cara mengekspresikan orang itu kan berbeda-beda. Jadi kita merasa nggak menghargai atau nggak sayang gitu ya, padahal sayang. Jadi berkomunikasi. Dan juga kalau bagi anak-anak, yang pasti kan hormatilah ayah dan ibumu, ya kan, supaya panjang umurmu. Dan menghormati itu mumpung masih hidup ya, karena kita nggak tahu hidup kita itu seberapa lama. Jadi cara menghormati orang tua ya pada saat hidup itu. Dan kalau bagi kita orang tua, seperti di firman Tuhan katakan, seperti anak-anak di masa muda itu seperti anak panah di tangan pahlawan. Nah, jadilah kita itu pahlawannya yang menarik busur dan melesatkan anak-anak panah itu Tepat sasaran. dan melampaui. Dan melampaui. Gitu. Dan juga satu lagi, jadilah, maksudnya bangun keluarga kita ini supaya kita bisa sama-sama menjadi rekan sekerja Allah, melayani Tuhan bersama-sama. Itu akan jauh lebih indah, gitu, lebih enak. Saling mengerti lah. Ya. Ya, nambahin dikit. Ini mungkin yang dari sisi anaknya ya. Ya, saya juga bukan expert, maksudnya bukan yang ahli masalah kekeluargaan gitu kan. Tapi gini sih, seberapa buruk-buruknya keluargamu di matamu gitu kan, mereka tetap keluargamu gitu loh. Ya yang kayak tadi aku bilang, maksudnya even mungkin mereka memaksa kita untuk belajar sesuatu yang kita nggak suka, memaksa kita untuk ikuti jalannya mereka itu. Sekarang pernah nggak sih anak-anak itu menanyakan ke dirinya sendiri, iya oke, nggak mau gitu misalnya, kayak contoh belajar bahasa Mandarin nggak mau di dunia bisnis gitu ya. Sekarang coba kalau ditanya ke diri kita sendiri, emang kalau nggak kayak gitu kalian mau ngapain? Kita mau ngapain? Gitu loh. Kalau jawabannya tidak tahu, ya nggak heran keluarga papa mama kita itu menuntun kita, gitu loh. Ya. Jadi be considerate, maksudnya be mindful juga. Kita sebagai anak nggak hanya, ini yang dari tadi aku ulang-ulang ya, kita sebagai anak itu nggak bisa terus-terusan minta dipahami,
gitu. Tapi kita juga harus pahami, kita harus tahu, kita harus pakai sepatunya mereka, terus dan kita melihat sisi pandangnya dari sisi pandangnya orang tua kita gitu loh, papa mama kita. Oh, sebenarnya seorang Andrew itu bisa kayak gini loh di pandangannya mama papaku gitu loh. Itu sih, ya sekali lagi tapi terlepas dari caranya mungkin yang salah apa segala macam. Tapi pahami dulu gitu. At least kita langkah awalnya untuk bisa mempunyai hubungan keluarga yang baik adalah kita pahami dulu, kita sadar dulu, kita harus mengerti satu dengan yang lain gitu sih. Begitu. Mungkin nggak dari aku ya. Ya karena benar juga, hormatilah ayah dan ibumu. Gitu. Bye bye. God bless you all. Nah, gimana guys dengan White Talk edisi Natal kali ini? Keren banget ya anak muda bersama keluarganya. Jangan lupa untuk komen, like, ataupun share kepada teman-teman semua supaya bisa memberkati mereka. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan tekan lonceng biar dapat notifikasi dari kami. Itu aja, Merry Christmas, White Talk, let's talk another time.